masih ada karyawan yang tidak disiplin, bahkan sebagian diantaranya terlibat judi online. Bagaimana data yang kami terima dari PPATK, ada 1.900 pegawai Kementerian Sosial yang terindikasi main judi online. Maka itu sekarang tim Irjen sedang mendalami untuk memastikan data yang kita dapat ini benar-benar memang terbukti, yang awalnya terindikasi dan terbukti. Ini sedang kita verifikasi, sedang kita validasi. Jika nanti benar-benar terbukti, maka kita akan berikan sanksi. Ada 42 PNS dan sisanya adalah P3K. Ini tentu menjadi keprihatinan kita semua, yang diharapkan ke depan ini menjadi pembelajaran dan tidak lagi ada jajaran Kementerian Sosial yang terlibat judi online. Saya pastikan saya dan Pak Amin akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari peringatan sampai nanti mungkin juga pemberhentian. Bagi P3K ada kemungkinan nanti tidak akan kita lanjutkan kontraknya. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman para pendamping, para pilar-pilar sosial ya, banyak sekali yang ingin terlibat di dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan, kegiatan-kegiatan pendampingan. Nah, untuk itu kepercayaan yang sudah didapat hendaknya bisa dilaksanakan dengan baik, tidak melanggar ketentuan. Jadi kalau memang ada yang melanggar, kita akan berikan sanksi, dan sanksi itu semua sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Saya kira itu. Seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia. Jadi ada yang di sini, ada yang di Kementerian Sosial di Salemba, ada juga yang di daerah. Ya, betul. Nah, ini yang saya belum tahu ya, ketika dia sudah menjadi P3K ya tentunya jauh berbeda ketika mereka waktu masih menjadi honorer ya. Maka itu ini masih akan kita pelajari, dan sungguh saya sedih ya, prihatin jika itu benar-benar terbukti memang para P3K kita, para PNS kita terlibat main judol. Jadi lagi proses pendalaman ya. Terima kasih ya. Iya, kita lakukan pengawasan. Ini datanya kita terima dari PPATK. Jadi kita mengetahui ini setelah kita menerima data dari PPATK. Tidak hanya ini ya Pak Amin ya. Ini tidak hanya karyawan, tidak hanya pegawai, tapi juga penerima bansos. Penerima bansos juga masih banyak itu yang main judol, yang sekarang kita lagi periksa, kita lagi verifikasi, kita lagi validasi. Jika nanti terbukti, tentu tidak akan kita berikan lagi bansos kepada penerima manfaat yang main judol. Ya, cukup jelas, saya kira jelas. Terima kasih. Jadi memang salah satu platform yang penting, fondasi datanya adalah dari data Dukcapil. Karena di Dukcapil ini ada setiap hari masuk data dari Dukcapil seluruh Indonesia 514. Ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang pindah pekerjaannya dan lain-lain, pindah alamat. Ya, jadi 290 juta lebih penduduk Indonesia sekarang itu 97,8% sudah terekam biometrik wajahnya, tangan, fingerprint dan retina. Nah, data ini tentu dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak, terutama oleh pemerintah. Kita sudah membuat kerjasama lebih kurang 7.000 lebih perjanjian kerjasama memanfaatkan data ini, termasuk yang platform-platform online
online financing, perbankan dan lain semua untuk dunia komersial. Nah, khusus untuk pemerintah selain Kementerian Sosial, Bansos agar tepat sasaran yang tadi perintah dari Bapak Presiden kepada Bapak Luhut, 243 daerah kita sedang bergerak. Nah, ini Pak Menteri Kesehatan idenya kan banyak sekali beliau. Bagaimana Pak Tito kalau kita bikin akte kelahirannya sistem di Dukcapil yang punya data lengkap masyarakat Indonesia digabung dengan sistemnya beliau, data sehat, satu sehat, diintegrasikan supaya setiap anak yang lahir langsung diberikan akte kelahiran. Saya bilang sangat bisa sekali dan sangat mendukung sekali, dan itu akan satu mempermudah layanan publik masyarakat. Ya, masyarakat nggak harus sana kemari untuk ngurus akte kelahiran. Yang kedua, tadi bisa memutus pungli-pungli, ya, karena biasanya kan akte kelahiran diurus nanti harus kesana kemari untuk percepat mungkin ada sesuatu. Ya, ini sekarang enggak, begitu lahir kemudian langsung dikeluarkan akte kelahiran karena sistemnya udah connect, akte kelahiran keluar bisa langsung ke sarana kesehatan yang ada, puskesmas misalnya lahir atau rumah sakit, langsung diserahkan di situ, digitalnya bisa langsung di print out, dan kemudian bisa juga kalau orang tuanya punya email, dikirim lewat emailnya, atau kalau dia punya WhatsApp number, bisa dikirim ke WhatsApp orang tuanya, tinggal dia print sendiri silahkan. Ini akan memutus dan cepat sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi nanti BPJS kita akan segera, tadi sudah bicara sama Pak Pujo, memberikan software untuk mulai bermain. Dan saya kira sudah lagi piloting, mungkin dalam 1-2 bulan ini akan kita mulai lihat hasilnya. Sehingga itu akan mengurangi kemungkinan sangat signifikan ya, kesalahan seperti yang lalu-lalu. Saya kira kita bisa membuat efisiensi sampai 10%, mungkin 12%. Dari budget dari BPJS, sehingga keadilan lebih tercakup lagi. Itu aja. Izin Bapak, mungkin untuk anak yang tidak lahir di rumah sakit atau puskesmas, mungkin lahir mandiri di rumah, itu apakah tetap bisa menggunakan sistem ini? Yang lahirnya nggak di Faskes. Apa itu nih? Lahirnya di luar Faskes. Lahir mandiri. Oh, di luar Faskes. Saya nanti akan membuat surat edaran kepada seluruh kepala desa, ya, agar kelahiran yang di luar Faskes dilaporkan oleh kepala desanya ya, bersama orang tuanya ya, ke bisa ke Faskes setempat atau langsung ke Dukcapil setempat, sehingga bisa langsung dikeluarkan akte kelahirannya juga. Sama nanti surat edaran itu saya akan jadikan satu juga dengan data kematian. Jadi kalau ada kematian yang terdaftar, ada juga yang langsung dikubur kemudian nggak terdaftar. Kita perlu juga data kematian. Ada yang dilaporkan dan tidak naik. Nanti saya minta dalam surat edaran itu juga melaporkan data kematian warganya. Karena yang paling tahu di depan lah Pak Desa. Masih. Terima kasih. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.